Ibu hadirin sekalian, terima kasih sudah bersedia berkumpul di ruangan ini dalam rangka kita mengikuti diseminasi budaya positif. Yang terhormat Bu Susana selaku Kepala Sekolah SMP Gatot Subroto Petrus, yang terhormat Ibu Yulia Darmini sebagai Wakil Kurikulum, dan yang terhormat kepada Bu Erliani sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Dan tentunya terima kasih juga dan semangat kepada Bapak Ibu semuanya. Dalam rangka mengikuti ini kita akan membukanya dengan doa kepada Pak Martin. Mari Bapak Ibu kita awali dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan, kami bersyukur atas rahmat dan sukacita berlimpah yang Kau berikan kepada kami di pagi hari ini. Selain karena merayakan hari peringatan proklamasi kemerdekaan, kami juga bersyukur segala pencapaian yang telah kami lewati dalam beberapa waktu terakhir. Pada pagi hari ini beberapa sahabat kami akan membagikan berbagai kisah dan pengalaman mereka untuk membangun budaya positif di sekolah. Berkatilah kami ya Tuhan, berkatilah teman-teman kami yang membawakan materi ini. Semoga berguna bagi kami, bagi lingkungan tempat kami bekerja. Semua doanya Tuhan kami aturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan. Amin. Amin. Santo Petrus, doakanlah kami. Kepada Bapak, berikutnya kita minta kesediaan pada Ibu Susana untuk membuka acara kita pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bu Yulia, Bu Kaini, dan Bu Fitera yang hari ini sudah berkenan menyampaikan budaya positif kepada kita semua, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu guru rekan seperjuangan yang juga pada hari ini dengan semangat kemerdekaan kita, dengan belajar dari para pahlawan pendahulu kita setelah kita mengikuti rangkaian acara ini, dan kita belajar bersama. Dan di sini semangat dari Bapak Ibu sangat kita apresiasi. Kita akan mendengarkan dan kita juga belajar kembali bagaimana budaya positif yang nantinya akan ditanamkan dan akhirnya menjadi sebuah budaya. Namanya sudah budaya, nanti kan kita semua sedang melaksanakan dan sudah istilahnya berada lagi dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan juga bagaimana juga impactnya nanti ke siswa-siswi kita penerusnya, sehingga nantinya dalam keseharian mereka, dalam tutur kata, dalam perbuatan dan sebagainya, mereka bisa menunjukkan segala sesuatu yang positif. Dan juga sejalan dengan apa yang selama ini sudah kita tanamkan dan sudah kita laksanakan juga, yaitu kita ingin selalu menggali positif dari seorang anak. Nah, nanti dari situ kita bisa mengembangkan keselarasannya untuk versi budaya positif yang akan disampaikan dari masing-masing calon guru penggerak. Nah, tentunya ini juga akan sangat berguna bagi kita semua. Setiap ilmu tidak ada yang sia-sia, dan kita adalah insan yang belajar sepanjang hayat. Nah, jadi di sini saya juga sangat senang Bapak Ibu hadir di sini semua mewakili kita semua di sini untuk mendengarkan sharing. Semoga sharing-sharing yang bermanfaat ini bisa juga teman-teman yang lain berikutnya untuk kesempatan yang lain juga saling men-sharingkan apakah dalam komunitas belajar, apakah baik di internal maupun komunitas belajar eksternal ataupun sekeliling kita. Dan demikian budaya positif yang nantinya akan disebarkan, pemahamannya akan dengan Inggris yang akan dibuka. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Susan untuk motivasi dan semangat untuk kita semua. Saya langsung saja kepada Bu Yulia. Jadi setelah ini kita pembagian kelompok sesuai dengan instruksi. Jadi ada 3. Jadi saya
masih jauh. Oke, Bapak Ibu, ada 8 konsep inti yang akan saya sampaikan dalam budaya positif itu. Yang pertama adalah perubahan paradigma, kemudian disiplin positif, nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi, lalu posisi kontrol guru, keyakinan keras, dan segitiga restitusi. Ini topik intinya. Saya akan sampaikan dulu apa itu budaya positif ya. Budaya positif di sekolah itu adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh tanggung jawab dan bertanggung jawab. Itu adalah budaya positif. Jadi yang kita lakukan memang orientasi pada murid. Jadi orientasi kita adalah pada murid, bukan demi kenyamanan guru, tetapi memang demi membantu murid berkembang sesuai dengan kodratnya. Nah, saya akan mulai dengan aktivitas mematik, Bapak Ibu. Ada ini berpasangan ya, bisa berpasangan ya. Berpasangan. Jadi ada A dan B, Anda dan teman Anda, jadi berdua nih. Nah, silakan ambil sesuatu yang berharga menurut Bapak Ibu dan letakkan di tangan. Ya, letakkan di tangan. Sesuatu yang berharga di tangan, tapi yang bisa digenggam. Yang bisa digenggam, gitu ya. Nah, satu orang nanti berperan sebagai A, satunya B. B yang kecil genggam di tangan. Nah, ketika Bapak Ibu berperan sebagai A, nanti teman buat kepala ya, teman Bapak Ibu akan merayu, boleh mengancam, pokoknya segala cara supaya bisa Bapak Ibu tuh mau buka tangan, ya. Terserah segala daya upaya. Yang pegang boleh tunjuk juga. Boleh silakan. Dikasih nggak kalau dia terserah Bapak Ibu. Terserah Bapak Ibu. Nah, saya itu boleh mengancam, menghardik, menyuap, apa aja terserah, menggigit pun boleh terserah. Silakan Bapak Ibu. Ya, tentukan dulu satu A atau B, ya. Oke. Ya. Udah boleh mengancam. Boleh, silakan. Apa sih? Buka dong. Jari ini bagus banget jarinya ini. Ini kalau dibuka. Kalau lause tak kasih cowok lause saya kayaknya saya kasih. Lause pilihlah mau saya atau cowoknya. Kalau mau cowoknya kasih lause. Bapak teman kalau aku minta baik-baik kamu nggak kasih, aku pukul kamu ya. Aduh, kan mengancam. Ibu, apakah ada yang berhasil? Tidak. Ada berhasil, Bu. Sudah berhasil. Jadi yang mengempal nih tetap bertahan gitu ya? Iya. Tetap bertahan. Nah, ada pertanyaan nih. Ada pertanyaan. Apakah Anda atau B membuka kepala kalau gantian ya? Apakah ada yang membuka kepalanya? Tidak. Ada. Oke. Kalau menutup, apakah menutup? Tangan menutup. Kenapa? Kenapa nih yang menutup nih? Boleh. Kenapa menutup? Kenapa bertahan? Saya berusaha melindungi sesuatu yang saya lindungi. Wah, mantap nih. Melindungi sesuatu yang harus saya lindungi. Oke. Tadi yang keempat siapa? Iya, oke.
belum kena ancamannya, belum kena. Belum kuat belum. Saya pakai emansipasi wanita. Saya tunggu dirayu dia orang saya. Oke. Itu tidak berhasil. Tidak berhasil. Saya tidak seperti Baik, Bapak Ibu. Ini kalau dilakukan secara bergantian kita belum coba ya, apakah yang satunya bisa membuka atau tidak, gitu kan? Atau berhasil merayu atau enggak, gitu kan? Nah, tapi dalam hal ini itu ada posisi kontrol yang dipegang oleh orang yang bermain di sini, gitu kan? Nah, siapa sih yang punya kontrol di sini? Yang memegang. Yang memegang kontrol? Diri sendiri, ya kan? Yang memegang kontrol adalah orang yang kita sendiri. Kita tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain. Nah, kenapa tidak bisa dipengaruhi orang lain? Seperti yang disampaikan oleh Bu Siska tadi, ada nilai yang mau kita lindungi, kita tak bisa lepaskan itu. Nah, ini terkait dengan motivasi, Bapak Ibu, teori kontrol. Nanti kita akan bahas ya, ada teori kontrol. Karena ini berkaitan dengan murid kita juga. Nah, kita akan berubah dulu dari perubahan paradigma dulu, ya kan? Nah, untuk membangun budaya positif, itu sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman. Aku udah tahu. Agar murid-murid mampu berpikir, mencipta dan bertindak dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Ya, lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol, ya kan? Jadi ada kontrol, kan tadi kita bicara tentang kontrol. Nah, dalam hal ini adalah kontrol ke murid, kontrol guru terhadap murid. Nah, kita akan lihat dulu beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol ini yang saya sadar dari modul guru penggerak. Di sana disampaikan itu berasal dari buku kontrol teori dari William Glasser ya. Ada ilusi guru mengontrol murid. Ini ilusi, berarti tidak benar, gitu kan? Berarti tidak benar. Nah, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini juga tidak benar, kan? Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini ilusi, artinya ini salah. Apa yang disampaikan di sini tidak benar kita lakukan. Jadi kita tidak bisa memaksa. Karena kembali ke tadi permainan tadi, yang bisa memaksa adalah dirinya sendiri. Untuk anak, yang bisa mengontrol anak adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Meskipun kita nampak lebih berkuasa ya, tapi kita tidak bisa memaksa anak. Gitu. Nah, kita juga perlu mengubah paradigma dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus responnya realitas atau kebutuhan kita sama. Dari teori kontrol itu realitas kebutuhan kita beda. Setiap orang punya kebutuhan yang berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian berikutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Semua perilaku perubahan kita tuh menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus responnya orang lain bisa mengontrol saya. Ke teori kontrol hanya kita yang bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian perubahan dari pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Lalu pemaksaan ada ketika kita membujuk gagal, kita paksa ya dulu, tapi tidak boleh, sekarang tidak boleh kan, harus ada kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan
Kalau yang pertama itu modelnya adalah menang kalah, ada yang menang ada yang kalah. Tapi kalau yang teori kontrol itu menang, semuanya menang, tidak ada yang kalah. Jadi tidak ada yang merasa dikalahkan. Gitu. Oke. Nah, kemudian tentang disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi intrinsik pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, beberapa hal tentang disiplin positif. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Kemudian disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi disiplin positif itu tidak perlu mengancam, tidak boleh menghukum, juga memberi penghargaan, ya. Karena ada istilah bahwa penghargaan itu sebagai hukuman, penghargaan juga hukuman, tidak tepat, gitu ya. Nah, lalu sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu disiplin positif. Nah, kemudian tentang nilai-nilai kebajikan, ada beberapa. Ini nilai kebajikan. Apa tuh nilai-nilai kebajikan? Nilai kebajikan adalah nilai atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai ini universal, lintas suku, bahasa, agama, latar belakang. Nah, kalau ini beberapa contoh ya nilai kebajikan. Kita tahu yang di sini adalah profil pelajar Pancasila. Nah, yang ini di organisasi atau institusi. Ada toleransi, hormat dari ECO ya, ECO Primary Years Program. Kemudian ini ada Seven Essential Values. Kalau kita mungkin di yayasan kita, keutamaan Konsantini itu nilai-nilai kebajikan ya kalau di yayasan kita. Jadi setiap organisasi itu ada. Nah, tujuan akhirnya adalah ini yang jadi motivasi seseorang melakukan sesuatu itu ini gitu ya, nilai-nilai kebajikan itu. Nah, dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian tentang kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, kita semua manusia itu punya kebutuhan dasar. Anak-anak bahkan kita juga punya kebutuhan dasar, ya. Nah, kebutuhan dasar itu apa sih? Kebutuhan dasar adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Semua yang kita lakukan itu adalah usaha untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Ya, ketika orang lain melakukan sesuatu yang mungkin perbuatan itu bertentangan dengan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, itu kenapa? Karena dia sebenarnya ingin ada kebutuhan dasar yang tak terpenuhi. Ketika orang melakukan sesuatu itu ada sesuatu yang tidak terpenuhi, dia berusaha untuk memenuhi itu. Jadi ketika anak kita melakukan kesalahan, bertingkah aneh, itu berarti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan itu. Nah, apa saja kebutuhan itu? Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan dasar yang pertama adalah bertahan hidup, meliputi makan, kemudian tempat tinggal, keamanan, kesehatan, dan lain-lain ya. Nah, kebutuhan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Itu apa sih? Rasa diterima sendiri, diperdulikan, ya kan? Kemudian berbagi, gitu. Jika orang berbagi, kemudian kerjasama dalam kelompok, dan lain disapa, diajak ngobrol, itu adalah kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Lalu kebutuhan
kebebasan. Saya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan sesuatu. Itu kebebasan. Kebutuhan dasar yang keempat. Kemudian kebutuhan akan kesenangan, bermain, humor, ketawa, antusias. Ini ketika anak di kelas itu biasa ketawa-ketawa gitu, kita sampai bingung apa. Itu kayaknya ada kebutuhan dasar kesenangan yang tidak terpenuhi. Gitu. Jadi kita melihat, kita harus berusaha melihat apa yang dilakukan anak itu adalah usahanya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Itu ada 5. Bahkan orang dewasa juga punya 5 kebutuhan ini. Nah, ini ada contoh kasus ya Bapak Ibu ya. Kita coba. Nah, kasusnya adalah Pak Julfikar adalah kepala sekolah yang baru ditugaskan di SMP Bina Generasi Muda. Sejak kedatangannya di sekolah itu, Pak Julfikar mencoba untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekolah tersebut. Sebagian besar guru-guru dapat menerima kehadiran Pak Julfikar. Namun, ada beberapa guru yang selalu bereaksi negatif pada kebijakan-kebijakannya. Nah, dan dengan frontal mengumumkakan di depan rapat guru mingguan, salah satunya adalah Pak Malik. Itu ada Pak Malik. Nah, dalam rapat guru mingguan, Pak Malik seringkali mempertanyakan kebijakan yang diambil oleh Pak Julfikar tanpa argumen yang kuat. Rekan-rekannya sesama guru heran dengan perilaku Pak Malik ini, karena sebelumnya ia dikenal sebagai guru yang selalu mengikuti kebijakan kepala sekolah, bahkan selama ini cenderung diam bila di rapat. Nah, Pak Hanafi, sahabat Pak Malik, mencoba mendekatinya dan menanyakan beberapa pertanyaan. Nah, kita akan lihat bersama. Seandainya jawaban dari pertanyaannya Pak Hanafi itu adalah seperti ini, sebenarnya kebutuhan dasar apa sih yang berusaha dipenuhi oleh Pak Malik? Saya kan iseng aja sih, aku sebenarnya aku senang lihat website baru itu kebingungan kalau aku tanya-tanya di rapat, kan? Jadi apa yang mau dipenuhi oleh Pak Malik nih? Kalau dia ditanya Pak Hanafi, kenapa sih Bapak suka dengan dia kepala sekolah yang baru kenapa, gitu kan? Terus Pak Malik, ya saya iseng aja sih, saya sama rasanya lihat Pak Julfikar itu kebingungan. Kesenangan. Betul. Jadi kebutuhan dasar kesenangan yang berusaha untuk dipenuhi oleh Pak Malik. Kemudian biar dia dikenal sama aku, biar dia kenal sama aku, dan aku ingin nantinya bisa dekat sama dan kerja sama bareng sama dia. Kayaknya orangnya baik sih, gitu kan? Itu kalau jawabannya gitu. Ini apa? Sayang, ini diterima. Apa? Kalau jawabnya gini, biar kenal sama saya, gitu kan? Diakui keberadaannya. Tadi apa kalau diakui keberadaannya? Apa itu? Diakui keberadaannya, penguasaan. Berarti dia masuk ke penguasaan. Ya, masuk ke penguasaan. Lalu yang ketiga nih, saya sebenarnya nggak paham beliau bicara apa tadi. Makanya saya tanya-tanya saja daripada saya kelihatan tidak paham. Masa aku yang udah senior di sini? Nah, kita kasih ya. Penguasaan juga ya. Penguasaan. Boleh. Saya masih ngerti itunya. Oke, baik, ini kasus kedua nih. Kasus kedua nih. Dinda, seorang anak kelas 7 SMP. Begitu sampai rumah, sepulang sekolah, dia nangis dan ngadu sama ibunya bahwa dia benci sama Murani, ibunya. Itu bukan muridnya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawaban dari pertanyaannya itu seperti ini? Ibu guru bilang, aku tak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Oke, aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja sih. Dengerin ibu, guru aja, kan? Apa? Kebebasan, kan? Aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas.
misalnya tadi bukuin siapa yang bukuin kesenangan. Iya. Kasus tadi kan seringkali kan caranya itu tak benar kan. Iya. Padahal kita biasa prinsip itu kalau mau mencapai satu tujuan caranya tetap harus cara yang Iya. Nah itu tugas kita Pak. Ya. Nanti ada namanya segitiga restitusi. Disitulah kita berperan bagaimana anak ini bisa mencapai tujuannya dengan benar. Tapi tidak kita pakai aturan-aturan hukum seperti itu, tidak seperti itu. Nanti sampai ke sana. Saya sendiri baru belajar jadi belum terlalu ini ya. Tapi kita belajar bersama. Kalau makin banyak guru yang bisa menerapkan kan makin bagus gitu ya. Nah, jadi tadi seperti tadi saya sampaikan hal-hal yang tadi dilakukan itu adalah motivasi ada tujuannya. Apa yang dilakukan orang itu ada tujuannya, ada motivasinya. Nah, ini kalau dari nomor itu yang paling atas itu yang paling rendah, motivasi paling rendah, motivasi yang lebih tinggi sedikit tapi tidak terlalu baik juga karena dia adalah motivasi eksternal ya. Ini motivasi eksternal. Jadi pertama adalah menghindari hukuman supaya tak nyaman, kayak menghindari ketidaknyamanan. Tertib supaya tidak kena hukum, gitu kan? Datang tepat waktu, datang pagi supaya tidak kena hukum aja, gitu kan? Nah, jadi kemudian yang kedua itu mendapatkan imbalan, misalnya, oh supaya saya dilihat bagus, gitu kan? Supaya kena uji atau apa, gitu. Nah, jadi kita itu diharapkan kita sampai pada motivasi ketiga. Motivasi ketiga itu apa? Menghargai diri sendiri. Kenapa tuh? Karena kita punya nilai di dalam diri kita ada nilainya. Nilai apa sih? Nilai-nilai kebajikan tadi. Kita memang punya nilai, bisa nilai disiplin. Saya datang pagi karena saya punya nilai disiplin. Saya punya nilai tanggung jawab. Jadi tidak peduli orang mau lihat atau tidak, gitu kan? Dipuji atau tidak, kita tetap lakukan. Jadi arahnya ke sana. Nah, kalau kita sudah sampai situ, berarti motivasi itu sudah intrinsik, internal dari diri kita. Jadi kita sudah tidak terlalu peduli orang mau uji, mau apa, siapa yang lihat, tidak peduli. Saya lakukan seperti itu karena saya memang seperti itu. Nah, tapi tentu saja nilai-nilai yang jadi dasar adalah nilai-nilai kebajikan yang tadi. Jadi ada banyak sumber. Ini tentang tiga motivasi perilaku manusia. Jadi ketika seseorang melakukan sesuatu itu ada motivasi. Kemudian berikutnya adalah tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah tadi hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu tak terencana, tiba-tiba ini ada ciri-cirinya. Murid tak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Yang tahu adalah yang menghukum. Kamu nanti harus ini, kamu nyapu atau apa, kamu lari keliling lapangan atau menulis apa, itu hukuman. Bersifat satu arah dan bisa berupa hukuman fisik atau psikis. Itu kalau hukuman. Nah konsekuensi itu terencana, disepakati bersama, berarti ada aturannya, memang ada aturannya, ya, sesuai aturan yang disepakati bersama. Kemudian murid tetap merasa tidak nyaman karena aturannya begitu ya. Lalu sikap guru itu selalu memonitor murid, melakukan muridnya, dia melakukan konsekuensinya atau belum. Ke depan kita diharapkan itu lebih banyak melakukan restitusi. Yang ini yang dilakukan. Nah, jadi restitusi itu apa? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Bukan supaya mereka tidak nyaman, tapi supaya dia bisa belajar dari kesalahannya, nanti tidak lakukan lagi. Mungkin perlu proses gitu ya Bapak Ibu ya, perlu proses lama mungkin ya. Nah, di sini itu ada proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi di bagian ini, jadi kita arahnya tuh ke sini, sudah ke sebelah sini. Jadi bukan lagi ke hukuman, konsekuensi ya boleh sekali ya, tapi kita lebih banyak melakukan restitusi supaya anak itu tidak lakukan lagi dan dia bisa lebih baik. Dia tidak merasa tertekan, dia tidak merasa
kembali lagi ke kehidupannya, lalu dia bisa lebih baik. Kalau bisa tidak lakukan lagi seperti itu. Ini beda antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini ada beberapa ini ya, beberapa kalimat yang menyatakan, yang menunjukkan hukuman atau konsekuensi. Kalau konsekuensi itu ada aturannya, ada peraturannya sesuai, gitu ya. Sesuai. Kalau hukuman kadang tidak sesuai. Contoh yang tak sesuai itu misalnya yang dulu kita lakukan ya, misalnya kita pernah lakukan ya. Misalnya mungkin ada guru lakukan terlambat, gitu kan? Anak terlambat masuk atau apa? Atau anak ribut di kelas disuruh nulis sampai 100 kata, gitu kan? Nulis saya tidak terlambat. Nah, apakah itu ada dampak atau tidak itu? Itu contoh hukuman. Coba, nah itu seperti itu. Saya dari mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Itu contoh hukuman. Kemudian lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Ini hukuman juga. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas tulis yang dicoret-coret. Konsekuensi. Pintar-pintar Bapak Ibu. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang atau hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu. Hukuman. Kita pernah lakukan ya. Dulu kita lakukan ya. Sudah sadar kan, bagus kan? Oke. Lalu berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu atau tidak aktif. Ini hukuman ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang. Konsekuensi. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, hukuman tidak ada kaitannya dengan yang dilakukan. Agak ngada-ngada ya, agak ngada-ngada gitu ya. Pokoknya anak tuh rasanya biar jerah gitu ya, padahal tidak ada kaitannya. Ya, kita tidak boleh lakukan seperti itu. Kalau konsekuensi masih bisa diterima ya. Konsekuensi masih bisa diterima. Kalau hukuman hindarkan, jangan dilakukan. Terkait ini, terkait hukum dan lain-lain, terkait kesalahan murid, ada 5 posisi kontrol. Nah, guru penghukum, guru pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, pemantau, manajer. Kalau sebelah saya, Bapak Ibu berada di mana? Nah, kita lihat dulu cirinya. Kita lihat cirinya ya. Kita lihat cirinya sebentar. Nah, kalau penghukum, ya, guru yang diperbuat guru adalah menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Yang diperbuat itu penghukum. Kayaknya dulu saya juga gitu. Dan sekarang enggak lagi. Udah sadar ya. Lalu pembuat orang merasa bersalah, suka ceramah, suka mengatakan seharusnya kamu gini, ibu kecewa gini, jadi membuat anak merasa bersalah seperti itu ya. Lalu sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, bisa dengan ayolah kamu lakukan itu demi ibu, ya kan? Masa kamu tidak mau ibu ingat ibu pernah bantu kamu gini loh. Nah, ya kan? Seperti teman ya, mungkin hal-hal yang sudah dilakukan. Nah, kalau pemantau menghitung dan mengukur, selalu dikaitkan dengan peraturannya. Aturannya apa? Gitu kan? Peraturannya apa? Apa peraturannya? Apa yang kamu langgar? Seperti itu. Itu kalau pemantau. Nah, sekarang kalau manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini dan lain-lain. Nah, ini
kalau yang sebagai teman dan pemantau itu ya masih dianggap sebagai identitas berhasil atau sukses. Cuma kontrolnya itu dari luar, eksternal gitu ya. Nah, kalau yang manajer itu, guru itu berkolaborasi dengan anak, dan anak itu kontrolnya dari diri dia sendiri. Kita hanya membantu menggali gitu kan, tapi dengan kalimat-kalimat yang tepat ya, sehingga tergali. Kalimat kita harus tepat. Nah, jadi kalimat itu nggak boleh memojokkan, gitu kan, nggak boleh menjatuhkan dia, tapi dengan menggunakan kalimat-kalimat seperti ini. Apa kamu yakin yang kamu lakukan sudah benar, gitu kan? Apakah yang kamu lakukan, apa alasannya kamu melakukan itu? Kamu pasti punya alasan loh kamu melakukan itu, boleh tidak cerita sama pertanyaannya ya. Nah, kemudian hasilnya kalau yang terhukum, murid akan memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Yang membuat rasa bersalah juga dia menyangka, anak-anak menyangka. Kalau teman terlalu tergantung, kalau nanti pak gurunya tidak lagi mendampingi dia jadi masalah ya, karena dia tergantung orang lain. Kalau pemantau dia akan menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau tidak diawasi, tidak tahu, gitu ya. Kemudian kalau yang identitas berhasil itu menguatkan pribadi, dia menjadi lebih kuat, jadi nanti dia bisa memperbaiki kesalahannya, lebih-lebih bisa tidak melakukan hal yang salah lagi. Tapi itu kesadaran dari dalam dirinya. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu berada di mana? Penghukum atau di mana? Kita ke depan itu diharapkan lebih banyak ke manajer, gitu ya. Lebih banyak ke manajer. Kalau sekarang mungkin masih ada yang sebagai teman, ada yang sebagai pemantau, itu proses itu tidak salah juga ya. Pemantau juga tidak salah, gitu ya. Karena kita kan patokannya aturan, tapi kita diharapkan lebih banyak ke manajer. Jadi menggali, membantu anak untuk menemukan sendiri solusinya. Oke, nah ini beberapa contoh kalimat sih ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Mencatnya masuk dihukum. Kamu tidak pernah benar, tidak pernah benar-benar ya. Ayolah, lakukan demi saya ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, yang ini manajer ya. Kalau yang menghukum yang mana? Nomor 2. Oke. Kalau yang membuat rasa bersalah, nomor 1. Nomor 3 teman. Nomor 4 pemantau. Ya. Ya. Betul. Saya. Nah, berikutnya adalah keyakinan keras. Ya? Mengapa keyakinan keras? Mengapa bukan peraturan? Pertanyaannya, kenapa keyakinan keras? Kalau keyakinan kelas itu kesepakatan itu diambil dari siswa sendiri, bukan dari atas. Kalau dari atas kadang-kadang peraturan dibuat oleh bos, oleh guru-guru, oleh sekolah gitu lah. Tapi kalau keyakinan kan dari itu, bukan dari atas. Dari kenapa keyakinan keras? Kenapa bukan peraturan? Yang siap dan Ya, kenapa keyakinan keras? Kalau peraturan kan biasanya orang lain mengatakan sudah ada dan harus dipatuhi. Kalau keyakinan kelas kan kita diskusi dulu. Jadi kelas ini sepakat nggak kalau begini? A gimana kalau B? Kita selesai. kalau peraturan juga biasa ada sanksinya. Nah, ya, nilai kebaikan. Ya, nilai kebaikan. Ya, keyakinan kelas
banyak berupa larangan dan itu praktis ya, tindakan praktis langsung. Kalau keyakinan kelas itu lebih luas. Misalnya kelas ini harus bertanggung jawab. Tanggung jawab itu luas, ada banyak hal, kan? Jadi kalau sekarang yang lebih ditekankan adalah keyakinan kelas. Nah, dari prosesnya seperti yang tadi disampaikan juga oleh Bu Katrin dengan Bu Yolanda, bahwa keyakinan kelas itu dibangun dari peraturan kelas yang diubah menjadi kalimat positif dan dilihat mengandung nilai-nilai kebajikan apa. Jadi memang lebih umum. Memang sifatnya agak abstrak ya, agak abstrak. Jadi kita bukan berarti bahwa peraturan tidak dipakai, peraturan tetap dipakai, tapi arahnya itu bukan hanya peraturan itu. Jadi mentaati peraturan tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencapai nilai-nilai kebajikan yang diharapkan, itu keyakinannya. Baik, ini beberapa ciri keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, penyataannya lebih umum, universal, dibuat dengan pernyataan positif, sedikit saja akan mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas terlibat untuk menyusun tadi yang disampaikan. Nah, ini adalah gambaran. Saya coba melakukannya, Bapak Ibu. Saya baru lakukan di satu kelas, di kelas lebih epicentrum, ya. Jadi proses menyusun keyakinan kelas itu, saya meminta anak menyampaikan peraturan kelas apa yang mau kita sepakati, gitu ya. Kemudian kami data yang sama dipilah-pilah, gitu kan. Setelah itu diubah dari kalimat yang negatif ke kalimat positif. Setelah itu kami mencari untuk setiap kalimat positif itu nilai kebajikan apa sih yang sebenarnya yang mau ditunjuk. Ada beberapa kalimat positif yang ternyata banyak kalimat positif, tujuannya sama. Oh, supaya dia menghargai, gitu kan. Ngantri, gitu kan, mau gantian. Ternyata menghargai orang. Jadi ada beberapa hal itu masuk dalam kategori menghargai. Nah, setelah itu kami menyusun, membuat satu kalimat. Nah, ditulis bersama. Ini waktu sedang mendata apa sih peraturannya, gitu kan? Kami tulis, lalu kami kelompokkan. Ada yang dicoret, gitu kan, yang tidak dipakai. Lalu anak-anak berdiskusi untuk melihat apa nilainya, nilai kebajikannya apa. Kemudian kami susun bersama. Di sini ada sekitar 6 kalau tidak salah, 6 nilai, 6 keyakinan kelas yang kami bersama sepakati di kelas 7C. Dan memang masih tulis manual ya, belum di ini. Nah, anak-anak ini belum proses tanda tangan, sedang berlangsung proses tanda tangan. Jadi keyakinan kelas itu ditandatangani bersama oleh anak-anak di kelas 7C. Memang belum selesai. Kalau Bapak Ibu yang masuk kelas 7C mungkin melihat itu masih ya, anak-anak yang menulis. Nanti kalau sudah fix mungkin baru dilakukan ya. Dibuat dalam bagian cantik. Oke, Bapak Ibu. Tidak perlu eksplisit. Boleh ya. Oke, kita eksplisit tepuk-tepuk ya. Sebentar ya, tepuk 1, 2, 3, 4 ya Bapak Ibu. Oke. Eksplisit-nya. Jadi kalau saya bilang 1, tepuknya sih 1. Nah, kalau tepuknya 2, kalau 3, tengah ya. Kalau 4, kalau 5, nah gitu ya. Oke, baik. Saya bisa nyebut tidak berurutan ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 3,
terlalu mahir dan modul ini cukup banyak materinya, ya. Jadi mohon maaf kalau mungkin agak kurang pas atau agak terlalu cepat, ya, menyampaikannya. Nah, restitusi itu apa sih? Restitusi itu sebenarnya pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah tawaran dan bukan pasangan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini definisi. Nah, ini nanti bisa dibaca kembali. Tapi langkah restitusi itu ada 3, ya. Langkah pertama itu di sini menstabilkan identitas. Nah, ketika kita melakukan restitusi, sebenarnya intinya pada pertanyaan-pertanyaan kita yang kita sampaikan ke murid. Misalnya kalau kita menyampaikan, kita panggil kan, lalu kita bilang, oh tidak apa, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kan? Nah, gitu kan? Dia kan tidak merasa gimana ya? Saya kena. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah bersalah. Kalau dilanjutkan kan? Nah, gitu ya, tapi apa, gitu kan? Lalu setelah ini dilanjutkan dengan validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan. Semua orang pasti pernah buat salah, tapi kamu pasti punya alasan kenapa melakukannya. Bisa nggak ceritakan, gitu kan? Bisa nggak ceritakan ke ibu, gitu kan? Atau ada nggak cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu perlukan? Anak, kalau ketawa apa kan? Tadi memenuhi kebutuhannya dengan cara yang salah, gitu kan? Ada nggak? Menurutmu ada nggak cara yang lebih baik untuk supaya kamu merasa senang atau apa, gitu kan? Kita coba tanya, kita dari dia, apa yang dia bisa keluarkan, bisa jawab. Nah, cara kita ya pancing dengan pertanyaan-pertanyaan supaya dia bisa cerita. Tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Karena itu tadi keyakinan keras memang harus disusun supaya kita tahu ketika anak berbuat salah melakukan sesuatu, kamu tahu nggak ini apa yang kamu tidak tunjukkan ketika kamu melakukan ini? Keyakinan keras yang mana yang kamu lakukan atau yang tidak kamu perlihatkan ketika kamu melakukan aktivitas ini, gitu kan? Nah, supaya dia nggak bisa ada keyakinan keras yang kita sepakati bersama. Nah, jadi tahapnya tuh ini 1, 2, 3. Nah, ini ada contoh beberapa pertanyaan Bapak Ibu, nanti bisa dilihat ya. Menstabilkan identitas. Misalnya kata-kata yang muncul itu misalnya berbuat salah itu tak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa selesaikan ini, gitu kan? Kita bisa cari solusinya. Nah, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, Bapak ingin dan seterusnya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan bahwa kita sedang memvalidasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu ya. Kamu pasti bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting. Saya ada anak menuntut apa, gara-gara apa, kan? Tapi kita jangan berhenti di situ. Kita harus lanjutkan supaya kita juga tidak membenarkan apa yang dia lakukan, gitu kan? Kalau kita berhenti kan seolah saya ninju orang nih gara-gara saya mempertahankan, misalnya tadi jalur kontrol kan, ibu menggunakan segala cara, ibu tinju, kan? Ibu tinju. Kita bisa lakukan restitusi tapi dengan kalimat yang tepat, gitu kan? Itu tidak benar, gitu kan? Sebenarnya tinju tidak benar, tapi kita lanjutkan kalimatnya, gitu ya. Kemudian langkah ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu, saya tunjukkan yang sudah saya lakukan. Mohon maaf agak gelap ya, di satu. Ya, saya pakai di satu. Ini praktek yang saya lakukan.
menghargai orang. Karena kalau nama orang tua itu berarti tidak menghargai nama orang tua temannya kan. Nah, dia sadar. Lalu kita mempertanyakan juga, kalau gitu apa yang mau kamu lakukan setelah ini? Dia mengatakan saya minta maaf, lalu saya berjanji tidak melakukan lagi. Kita sih berharap dia memang benar-benar tidak melakukannya ya. Kita bisa pantau seterusnya. Apakah dia hanya ngomong saja atau masih lakukan, gitu kan? Tapi inilah tahapan restitusi itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita bukan kita yang ngasih dia, kamu harus gini loh, kamu harus gini loh, harus gini loh, harus gini. Nah, tapi kita gali, kita tanya dia, lalu dia menjawab. Jawaban dia itulah yang akan kita giring terus sampai kita anak itu sampai pada kita inginkan. Sampai dia menyadari dengan sungguh-sungguh, lalu dia bertekad mau ngapain gitu. Tahapan restitusi itu seperti itu. Nah, berikutnya, ini kesimpulan dari kegiatan ini kaitannya itu ini Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Ada hal yang bisa hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri. Lalu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tetap capai tujuan mulia, yaitu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Itu adalah makna disiplin. Kemudian semua perilaku, kita sadar bahwa semua perilaku itu ada tujuannya. Setiap hal ada tujuannya. Anak melakukan apa ada tujuannya. Nah, tujuannya itu ya karena apa sih? Karena dia tidak terpenuhinya kebutuhan ini, kebutuhan dasar. Nah, ketika orang melakukan sesuatu ada motivasinya apa? 1, 2, 3. Nah, ini itu motivasi internal. Kalau yang atas itu motivasi eksternal. Nah, motivasi eksternal itu berada dalam pantauan guru, penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian teman dan perilaku. Ini ada terkait nih. Lalu yang paling bagus yang ini, yang hijau. Berarti manajer. Kita diharapkan posisi kontrol kita manajer. Nanti anak mulai menghargai dirinya sendiri karena di situ ada nilai-nilai kebajikan ya. Nilai-nilai kebajikan universal yang ada. Nah, lalu sebagai manajer, guru melakukan segitiga restitusi. Yang kita lakukan itu harusnya segitiga restitusi. Nah, supaya kebutuhan dasarnya terpenuhi. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, itu saja yang saya sampaikan. Saya mohon izin untuk refleksi sebentar, gitu ya. Saya mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan itu agak terlalu cepat, ya, atau kurang jelas. Jadi kalau Bapak Ibu mau memperjelas, kita bisa pelajari bersama. Yang jelas ke depannya diharapkan sih kita terapkan budaya positif itu di kelas kita masing-masing, karena itulah yang seharusnya kita sebagai guru itu seharusnya memang menyiapkan lingkungan yang baik supaya anak-anak bisa berkembang. Nah, ini ada beberapa pertanyaan refleksi, 2 aja. 1 kata Bapak Ibu, 1 kata, satu pernyataan gambarkan perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti sesi ini. Lalu ke depannya gimana ya?
saya pakai juga karena selama pembelajaran juga ada beberapa hal yang lainnya berkaitan dengan hubungan bukan mengajarkan anak untuk positif. Ini untuk kedepannya apa yang sudah diajarkan akan diterapkan pada pembelajaran saya. Terima kasih Bu. Itu jadi satu ya, karena sedikit ya. Kalau setelah sesi ini sih saya merasa termotivasi Bu, karena saya juga kan di SMP dan itu mengajar dari SD juga kan. Jadi saya merasa termotivasi lah berubah ke arah yang lebih baik untuk pendidikan. Jadi ke depannya saya mau coba terapkan di kelas saya dulu. Perasaan saya termotivasi berubah menjadi yang lebih baik lagi. Sangat memotivasi dan saya akan lalu rencana saya maksudnya akan berkembang. Terima kasih Bu Cynthia. Saya dapat tips dan trik yang bagus bagaimana sih cara menangani anak-anak yang khususnya berkasus gitu. Nah, saya kan baru di SMP dipercayakan untuk menjadi wali kelas. Nah, wali kelas itu memang banyak ya bunyinya. Nah, ini yang harus saya terapkan supaya akan saya implementasikan untuk gimana menghadapi anak-anak. Terima kasih. Saya merasa di-refresh lagi lah ya dan mendapat motivasi. Terus bangga jadi guru, ternyata guru pun bisa jadi manajer bagi siswa-siswi ya. Jadi ya termotivasi, terrefresh dan ya kedepannya saya akan berusaha mencoba melaksanakan. Mohon doanya ya. Oke, perasaan saya semangat dan optimis bahwa budaya positif bisa kita lakukan, terapkan di madrasah kami terus untuk anak-anak kita yang tercinta ya, supaya kualitas pembelajaran, pembinaan karakter juga bisa semakin baik. Tentu dimulai dari diri sendiri, harus berkomitmen munculkan dulu budaya positif, baru kita punya sebuah kepercayaan diri, keberanian untuk membiasakan budaya positif itu kepada anak-anak kita. Terus konsisten. Ya, terima kasih Bu. Pak Martin. Ya, saya juga menurut saya menarik. Tapi saya mencoba dengan tadi coba mengurangi hukuman menuju ke restitusi. Kalau bisa sampai ke manajer. Baik, Bapak Ibu terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu hadir dalam diseminasi ini. Saya mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan mungkin kurang jelas, tapi Bapak Ibu nanti bisa belajar. Saya akan sharekan modul-modulnya, Bapak Ibu bisa baca, terutama yang terkait dengan ini ya, restitusi ya, terkait dengan restitusi semua akan saya sharekan di grup untuk dibaca kembali. Jadi nanti bisa sharing. Nah, kebetulan Bu Siska sudah pengalaman gitu kan, sudah pengalaman bisa kita sharing bersama. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Kita akan tutup dengan doa langsung ya. Oke. Baik, saya akan tutup dengan doa. Bapak Ibu yang berada di Katolik, saya kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kalau Bapak yang baik, terima kasih atas penantian kepada kegiatan kami hari ini. Kami bersyukur karena Engkau telah menjadi semua pembicaraan kami dan telah memberi kesehatan yang baik bagi kami semua. Dan Bapa, kami sekarang akan pulang ke rumah kami masing-masing dan bimbing kami dalam perjalanan pulang dan kuatkan tekad kami untuk menjadi alat-Mu dalam membimbing anak-anak kami menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga ini kami sampaikan kepadamu melalui perkataan Kristus Tuhan kami. Amin. Sampai terus doakan kami ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi Kevin, silakan duduk. Oke. Kevin tahu kenapa Ibu panggil di sini?
Kevin, ibu mendengar tadi pagi Eni nangis. Kamu tahu nggak dia nangis? Saya tahu ini nangis Bu, tapi saya tidak tahu karena apa. Oh ya, menurut laporan Eni nangis itu gara-gara kamu olok-olok dia. Benar nggak? Ya, Iya, oke baik. Menurut kamu yang kamu lakukan itu benar atau salah? salah Bu. Salah, oke baik. Nah, Kevin, ibu tidak mau fokus pada kesalahan kamu ya. Setiap orang pasti punya kesalahan, pernah melakukan kesalahan. Nah, kalau ibu boleh tahu, sebenarnya apa tujuan kamu melakukan itu? Saya hanya iseng saja Bu. Iseng ya. Tapi kamu tahu nggak kalau keisengan kamu itu menyakiti orang lain? Iya Bu. Ya, oke baiklah. Nah, sekarang kita akan beralih pada keyakinan kelas kita ya. Kamu tahu ya ada keyakinan kelas kita ya. Ketika kamu melakukan itu, mengolok-olok nama orang tua temanmu, apa keyakinan kelas yang belum kamu tunjukkan? Menghormati orang lain Bu. Iya, benar sekali, Kevin. Nah, sekarang ibu mau tanya nih, supaya kedepannya tidak terjadi lagi hal